Bangun! Seseorang berteriak lantang hingga aku terbangun. Satu ember air membasahi sekujur tubuhku hingga tubuh ini menggigil. Ternyata seperut buncit. Ia menyunggingkan bibir melihat ke arahku. Ember yang ia pegang kemudian ia banting ke lantai. Tangannya menjambak rambutku agar lekas berdiri. Sakit, sakit. Bangun! Ada yang ingin bertemu denganmu. Jantungku berdegup kencang saat seorang wanita bertubuh gempal berdiri di depan ruangan tempatku bernaung. Wanita itu mengepalkan tinju dan rahangnya mengetat. Matanya melotot sembari menyusulku ke dalam ruangan sempit itu. Nyonya, aku pembunuh! Bunuh! Wanita itu menjambak rambut dan menamparku hingga banyak bintang kulihat di depan mata. Ya, mataku berkunang-kunang. Tangan besarnya telah berhasil menghajarku. Satu tendangan mendarat di perutku. Meringis. Hanya itu yang bisa kulakukan. Polisi buncit itu mulai memegangi Nyonya Frederick saat ia lihat tubuhku mulai tak berdaya. Menahan rasa sakit di perut dan pangkal telinga bekas tamparan wanita itu. Sudah, Nyonya. Kau sudah puas, bukan? Sekarang biarkan hukum yang menangani. Aku belum puas sebelum dia mati. Aku belum puas. Nyonya Frederick berlutut di lantai. Ia menepuk-nepuk lantai. Air matanya mengalir membasahi pipi. Aku mengerti apa yang ia rasakan. Kehilangan sosok suami dengan cara yang tragis tentu membuatnya sedikit terguncang. Akan tetapi, bukan aku yang membunuhnya. Ayo, Nyonya. Saya tak ingin komandan melihat hal ini. Polisi buncit itu membopong Nyonya Frederick keluar dari ruangan berukuran 3x3 yang kutempati. Kasihan Nyonya Frederick. Percuma melepaskan. Ia menerima. Nona, ada yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Aku berdiri seraya memegangi perut saat mendengar ada yang berkunjung. Lalu meremas jeruji besi karena tak sanggup menahan sakit. Jangan sampai saudara Tuan Frederick. Aku bisa mati di ruangan ini olehnya. Dari balik jeruji, kulihat seorang pria berjalan terseok-seok menatapku penuh penyesalan. Ia mendekat dan mengelus jemariku yang meremas pintu jeruji. Maafkan aku, Karin. Pria itu menangis sesenggukan. Bahunya naik turun dan tubuhnya berguncang.
Tanganku tak lepas dari genggamannya. Namun, dengan keras kusingkirkan jemari menjijikkan itu. Kau puas? Kau senang melihatku terkurung di ruangan ini? Dendammu sudah terbalaskan, Ed? Tidak, Karin. Aku tak pernah dendam padamu. Bahkan, nyawaku akan kuserahkan padamu jika perlu. Aku hanya tak ingin kau menjadi buronan. Jadi, kuputuskan untuk melaporkanmu pada mereka. Oh ya? Kau pikir aku ini seorang pembunuh seperti yang mereka tuduhkan? Mereka bilang Tuan Frederick ditusuk dengan pisau. Padahal malam itu Tuan Frederick hanya terluntur di lantai. Ada apa ini, Ed? Aku sungguh tak mengerti. Apa? Kau bilang Tuan Frederick ditusuk dengan pisau. Kalau begitu, pasti ada barang bukti. Aku mengangkat bahu. Sedangkan Edmund bergegas menghampiri petugas yang duduk di ruangan itu. Mereka tampak mengobrol. Kulihat Edmund seperti memohon. Cukup lama hingga akhirnya seorang petugas membawakan sesuatu di dalam kantong plastik. Sesuatu yang berlumur darah. Setelah bicara serius, Edmund pun menghampiriku kembali. Karin, kau sabarlah dulu. Aku akan meminta mereka memeriksa barang bukti. Di sana pasti terdapat sidik jari korban. Maksudku pelaku. Tenangkan dirimu. Jangan panik. Tertegun. Aku menganga mendengar penuturan Edmund. Aku telah salah paham padanya. Ia tak seperti yang kukira. Ia merogoh kantong celana dan mengeluarkan sesuatu dari sana. Ponselku. Ponselmu terus berdering dari kemarin. Terima kasih, Ed. Tapi mengapa kau tak mengunjungiku dari kemarin? Maafkan aku, Kar. Aku ragu, aku takut kau akan marah denganku. Setelah merenung semalaman, kuputuskan untuk datang ke sini. Aku akan mengusirmu jika ruangan ini adalah kamarku. Edmund menyeka sudut matanya dan terkekeh. Kulihat masih ada genangan di sana. Wajahnya begitu tulus. Masih sama seperti saat ia membuatkanku sarapan. Karin? Ya? Maafkan aku telah lancang. Seorang pria bernama Felix meneleponmu kemarin. Dengan lancang ku angkat telepon darinya. Tiba-tiba ia memutuskan sambungan telepon. Aku tak tahu harus berbuat apa. Ya ampun, Felix pasti marah padaku. Semua ini semakin rumit. Ia pasti mengira diriku telah bersama pria lain. Ini bukan salah Edmund. Ia tak tahu apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Kau ingat? Pria yang duduk di depan kamarku saat kau mengantar aku pulang dari restoran. Jadi pria itu, dia cukup tampan. Dia bukan tipeku. Lalu aku? Jangan bercanda, Edmund. Aku sedang serius. Edmund mengusap rambutku dari balik jeruji. Matanya mulai sayu. Bibirnya bergetar dan lekas ia palingkan wajah agar tak terlihat olehku.
Ternyata Edmond mempunyai hati yang lemah. Ia gampang sekali menangis. Aku pergi dulu, Kar. Jangan sampai Tuan Alexi memecatku. Baiklah, terima kasih telah datang kemari, Ed. Semoga kau baik-baik saja di dalam sini, Karin. Aku tersenyum dan mengangguk. Edmond memutar badan dan berjalan terseok-seok sembari memutar kepalanya melihat ke belakang. Ia seperti tak rela untuk meninggalkanku di sini. Ed! Teriakku memanggilnya dan ia pun berhenti. Ya? Kakimu kenapa? Tidak kenapa-napa, hanya terpleset. Ia melambaikan tangan dan keluar dari ruangan itu. Cuaca yang panas membuat tubuhku mulai berkeringat. Kemeja Edmond kemarin telah berbau tak sedap. Aku lupa meminta Edmond untuk membawakan pakaianku yang tertinggal di rumahnya. Aku kembali duduk di lantai seraya mengusap layar ponsel. Kulihat ada banyak panggilan tak terjawab dari Felix, Agatha, dan Jessie. Teringat akan pesan WhatsApp Jessie yang belum sempat kubaca. Kubuka aplikasi berwarna hijau tersebut. Karin, kau di mana? Aku telah tahanan tak boleh membawa ponsel. Suara petugas mengejutkanku hingga ponsel yang kupegang terjatuh ke lantai. Lekas ku ambil dan memegang erat bendah pipi itu. Pesan dari Jessie belum sempat kubaca semuanya. Petugas itu membuka pintu jeruji dan merebut ponsel dari tanganku. Bersambung, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share video ini agar yang lain juga bisa menikmati ya cerita-cerita karya saya, novel saya ini. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan tanda loncengnya supaya kamu mendapat pemberitahuan setiap kali video saya tayang, oke? Jangan lupa ya, buat yang udah subscribe terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga sehat walafiat agar bisa menonton video-video saya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.